Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nugraha Prasetya dengan NPM 201943501786 dari program studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sistem rekomendasi wisata air terjun di Bogor dengan metode SAW. Pendemuan aplikasi kali ini adalah sebagai syarat saya untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi saya di tahun 2023. Baik, di sini sudah tampil halaman login ya, di mana kita harus mengisi username dan password. Sedangkan untuk wisatawan ataupun user tidak memerlukan login. Tetapi di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu karena proses perhitungannya ada di bagian admin. Di sini saya sudah mempunyai akun yaitu bernama admin dan passwordnya juga admin. Langsung saja kita klik masuk. Berhasil masuk. Nah, di dalam halaman menu utama ini ada menu-menu lagi, yaitu data alternatif, data bobot, proses data, cetak hasil rekomendasi, dan button keluar. Di sini saya akan klik data alternatif. Data alternatif adalah data dari air terjun itu sendiri ya, seperti kode alternatif, nama curug, atau nama air terjunnya, alamat air terjunnya, serta kontak pengelola. Di sini saya sudah memiliki dua data air terjun ya. Sekarang kita akan mengisi alternatif-alternatif lain. Saya akan mengisi sebanyak 5 alternatif, di mana data alternatifnya sudah saya siapkan dalam bentuk Excel ya. Sesuai dengan skripsi yang saya buat ada 20 data alternatif, tetapi untuk demo kali ini saya akan mencontohkan atau menginput 5 alternatif saja dari A1 sampai A5. Data-data yang saya miliki di sini sudah saya ambil dari Google Maps ataupun artikel-artikel yang ada di internet. Baik, langsung saja kita input dari kode alternatif A3 ya. Di sini kita tulis A3. Untuk nama curugnya adalah Curug Lewilieu. Untuk alamatnya bisa kita copy saja dari Excel ya. Dan kontak pengelolanya pun sama. Setelah itu kita klik simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Data yang sudah disimpan ini akan tampil di tabel di sebelah kanan ya. Dan data ini sudah tersimpan di database juga. Selanjutnya kita akan input alternatif keempat, yaitu Curug 1000. Untuk alamatnya serta kontak pengelola. Simpan. Selanjutnya kode alternatif A5. Lalu klik simpan. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 data alternatif atau 5 data air terjun. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah atau mengupdate data-data air terjun ini. Misalkan kita akan mengubah dari segi kontak pengelola ya. Kita akan coba 2. Kita coba ganti 52 menjadi 60. Lalu klik ubah, maka data akan diubah sesuai ya dengan 60. Lalu kita balikan lagi atau kembalikan jadi 52. Sudah ya, sesuai. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data
akan coba A4 ya. Setelah dipilih, kita klik hapus, maka data telah terhapus ya. Baik, data yang dihapus tadi akan kita input kembali karena untuk proses perhitungan selanjutnya ya. Lalu klik simpan, berhasil. Nah, sudah ada 5 data lagi ya. Setelah kita menginput data alternatif dari A1 sampai A5, selanjutnya kita pilih menu data bobot. Nah, ini adalah tampilan dari data bobot kriteria. Perlu diketahui bahwa dari setiap alternatif yang ada yang kita miliki atau data air terjun yang tadi yang dari A1 sampai A5, kita harus menentukan nilai kriteria-kriterianya untuk perhitungan SAW. Nah, di sini terdapat 10 kriteria dengan 2 subkriteria. Subkriteria yang pertama ini bernilai 1 dan subkriteria yang kedua ini bernilai 0. Nah, subkriteria pada baris kiri ini memiliki nilai 1. Mengapa? Karena statement-statement dari subkriteria pada baris ini bersifat positif atau menguntungkan bagi wisatawan. Nah, sedangkan subkriteria yang sebelah kanan ini, yang baris sebelah kanan ini memiliki nilai 0. Mengapa? Karena setiap statement-statement pada kriteria ini memiliki sifat yang negatif atau kurang menguntungkan bagi wisatawan. Nah, sebagai contoh nih, ketinggian air terjun. Apabila air terjun tersebut memiliki ketinggian yang tinggi, maka nilai tinggi ini memiliki bobot 1 karena memiliki ketertarikan bagi wisatawan dari segi pemandangan, dari segi pengalaman. Nah, sedangkan jika ketinggian air terjun rendah, maka memiliki nilai 0 karena bisa dikatakan kurang menguntungkan bagi wisatawan dari segi pemandangannya. Nah, selanjutnya ada tempat sarana ibadah. Apabila di tempat wisata air terjun tersebut memiliki tempat sarana ibadah seperti musola, maka memiliki bobot 1 karena menguntungkan bagi wisatawan. Apabila di sana tidak ada tempat ibadah, maka nilainya memiliki bobot 0. Nah, langsung saja kita input data kriterianya dari setiap alternatif dengan mengklik ambil data. Selanjutnya kita akan pilih kriteria alternatifnya. Saya akan memilih secara berurutan dari A1 sampai A5 ya. Saya pilih A1 terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya nama curugnya Cibaliung dan kode alternatifnya A1. Selanjutnya untuk mengisi kriteria-kriteria ini saya sudah menyiapkan datanya berupa Excel ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria dari setiap alternatif. Kita langsung isi saja ya. Dari A1, kriteria pertama 0, kriteria kedua 1, kriteria ketiga 1, kriteria keempat 0, kriteria 5 0, kriteria 6 1, kriteria 7 0, kriteria 8 1, yang 9 1, kriteria 10 1. Baik, langsung saja kita isi di dalam aplikasi. Yang pertama, kriteria 1 atau C1 memiliki nilai 0, berarti rendah ya. C2 1, C3 1, C4 0, C5 0, C6 1, C7 0, C8 1 dan sampai 10 1 ya.
Nah, setelah kita isi kriterianya atau kita tentukan kriteria dari alternatif A1, maka klik simpan untuk menyimpan data. Klik OK, maka data akan tersimpan pada tabel di sampingnya ya. Seperti ini. Sesuai dengan yang di Excel, mari kita cocokkan ya. 0110 0110 0101 0101 11. Nah, sudah sesuai ya. Kriteria A1 sudah sesuai dengan data yang di Excel. Selanjutnya kita akan pilih alternatif lain. Untuk ini saya percepat ya videonya agar tidak memakan durasi yang lama. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mengubah kriteria dengan klik salah satu dari data tabel ini. Saya akan klik A3 ya. A3 dan saya ubah kriteria misalkan tempat sarana ibadah dari yang ada menjadi tidak. Lalu klik ubah. Kita lihat yang kriteria keduanya menjadi 0 ya. Sudah berubah ya. Nah, Anda bisa mengubah kriteria lain dengan cara yang sama dengan klik salah satu tabel yang ada di sini, lalu ubah datanya dan klik ubah. Namun di sini saya akan mengembalikan lagi ke kriteria yang semula, klik ubah. Oke. Nah, akan berubah ke seperti semula. Nah, untuk tombol reset ini berfungsi jika kita menginput kriteria dan akan membersihkannya. Misalkan saya akan mengambil kriteria A2. Saya akan isi secara acak atau random ya, misalkan sebagai contoh ya. Lalu saya ingin menghapus semuanya nih yang ada kriteria ini. Kita klik tombol reset, maka semuanya akan terhapus. Setelah kita mengisi data bobot kriteria, selanjutnya kita akan memproses data atau perhitungan SAW. Kita klik menu proses data. Nah, di sini adalah tampilan dari proses data atau perhitungan SAW. Di sini ada button normalisasikan, hitung vektor bobot, dan tentukan peringkat. Nah, kita hanya mengklik button-button yang ada di sini, maka sistem akan menghitung perhitungan SAW secara otomatis. Nah, untuk button normalisasikan ini berfungsi untuk menjadikan nilai kriteria dari setiap alternatif menjadi matrik ternormalisasi. Lalu kita klik saja normalisasikan, maka akan tampil seperti data-data yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya tabel vektor bobot. Nah, tabel vektor bobot ini berfungsi untuk menghitung nilai dari kriteria-kriteria ini yang di atas ini ke dalam besaran bobot kriteria ya. Bobot kriteria yang saya pakai sebesar 10%. Jadi dari nilai kriteria ini 0, 1, 1 dan seterusnya ini dikalikan 0,10
lalu ditambah atau dijumlahkan ya, dijumlahkan dan dijadikan peringkat. Kita klik saja hitung vektor bobot. Nah, akan tambah seperti ini ya. 0 dikali 0,10 hasilnya 0. 1 dikali 0,10 hasilnya 0,1 dan seterusnya. Maka dari hasil yang telah dikali tadi akan dijumlahkan menjadi 0,6, untuk yang A2 0,89, A3 0,4, A4 0,7, A5 0,79. Nah, dari nilai-nilai atau hasil ini akan ditentukan peringkat dari yang nilai paling tinggi ke yang terendah. Maka itulah air terjun atau peringkat air terjun terbaik di Bogor. Ya, rekomendasi air terjun terbaik di Bogor. Yang paling atas adalah A2 dengan nama air terjun atau Curug Putri Kencana dengan hasilnya 0,8999. Posisi kedua dari alternatif 5 dengan skor 0,79 dengan nama air terjun atau Curug Lembah Tepus. Posisi ketiga adalah A4 dengan skor 0,7 dengan nama Curug Seribu. Posisi keempat A1 dengan hasilnya 0,6 namanya Curug Cibaliung. Dan posisi kelima atau terakhir dengan skornya 0,4 ditempati oleh Curug Luwiliuk. Nah, apabila kita ingin membuat laporan atau cetak hasil dari peringkat air terjun ini, kita langsung klik cetak hasil rekomendasi. Maka sistem akan menampilkan berupa laporan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah peringkat air terjun di Bogor ya, rekomendasi wisata air terjun di Bogor. Rekomendasi yang didapatkan berdasarkan 10 kriteria yang dimiliki oleh setiap air terjun menggunakan perhitungan SAW. Nah, sama ya. Peringkat pertama ada air terjun Putri Kencana, peringkat kedua ada air terjun Lembah Tepus, peringkat ketiga Curug Seribu, peringkat keempat Curug Cibaliung, dan peringkat kelima Curug Luwiliuk. Dan ini adalah button keluar di mana kita ingin keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita akan login aplikasi sebagai wisatawan atau user ya, tanpa memerlukan login. Kita klik di sini. Nah, maka akan tampil menu seperti ini: daftar air terjun, kriteria air terjun, lihat rekomendasi, cetak hasil rekomendasi, dan button keluar. Nah, di dalam aplikasi yang login sebagai user ini atau sebagai wisatawan, kita hanya bisa melihat data-data saja seperti daftar air terjun. Nah, ini adalah daftar air terjun yang diinput oleh admin tadi. Kita hanya bisa melihatnya ya, tidak bisa mengedit ataupun menghapus, apalagi menambahkan ya. Lalu di sini ada kriteria air terjun. Nah, kriteria air terjun ini sama seperti tadi, cuman hanya saja kita tidak bisa mengedit ya, hanya bisa melihat seperti ini. Nama curugnya itu Curug Cibaliung, alamatnya Sukamakmur. Nah, di sini lebih jelas lagi ya kriterianya apa. Nah, tapi kita tidak bisa mengubahnya ya, hanya bisa melihatnya saja seperti ini. Oke, selanjutnya ada menu lihat rekomendasi. Nah, lihat rekomendasi ini adalah data yang sudah diperingkatkan ya, atau sudah dihitung SAW juga, sudah diperingkatkan. Jadi di sini ditampilkan bahwa peringkat 1 ada Curug Putri Kencana, peringkat kedua Lembah Tepus, peringkat ketiga Seribu, peringkat keempat Cibaliung, dan peringkat kelima Luwiliuk. Sama seperti yang di menu admin tadi, hanya saja di sini kita tidak bisa menghitung atau mengedit ya, jadi hanya bisa melihatnya saja. Lalu kalau untuk cetak hasil rekomendasi ini sama seperti admin ya, dia khusus untuk mencetak berupa laporan ya. Oke.
keluar. Ya, sekian pendemoan aplikasi sistem rekomendasi wisata air terjun ini dengan metode SAW. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing materi saya, Ibu Rahmatika MKom, dan dosen pembimbing teknik saya, Ibu Rini Sarianti MPD, yang telah membimbing saya selama pengerjaan skripsi di tahun ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.